Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan. Lalu kita akan lanjutkan pembahasan pada hari ini, kita akan membahas tentang permutasi. Karena permutasi tentu memiliki kaitan erat dengan topik sebelumnya tentang kaidah pencacahan, maka saya mencoba untuk mereview apa yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya. Seperti saya ambilkan contoh berikut. Yang pertama, tentukan banyaknya 3 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka yang tersedia sejumlah 3, di mana angka itu adalah 2, 3, dan 5. Yang kedua, tentukan banyaknya 2 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka yang tersedia, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jadi berbeda. Kalau nomor 1 adalah menyusun angka ratusan, kalau nomor 2 adalah menyusun angka puluhan. Dan angka yang tersedia pun berbeda-beda. Nah, tentu untuk menjawab masalah tersebut, maka kita bisa dengan cara manual, cara konvensional dengan cara mencacah, ataupun bisa juga kita melakukan dengan cara menggunakan kotak seperti kita bahas sebelumnya. Nah, kalau kita mau menjawab dengan cara konvensional, dengan cara coba-coba, karena jumlah angkanya memang sedikit, maka bisa kita lakukan. Sehingga jawabannya seperti ini. Jadi 235, 253, sampai 532. Ya, apakah masih ada angka yang terdiri dari 3 angka itu sendiri selain dari ke-6 ini? Nah, kita coba dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menggunakan kotak. Nah, karena 3 angka, maka kita memerlukan 3 kotak. Di mana kotak 1 menggambarkan angka ratusan, angka yang kedua adalah puluhan, dan angka yang ketiga adalah satuan. Sehingga kotaknya seperti ini. Berarti ini yang menempati ratusan itu adalah bisa 2, bisa 3, bisa 5, jadi ada 3. Kemudian ketika ratusan ini sudah terambil 1, maka angka yang tersedia adalah ada 2 kemungkinan. Begitu juga ketika angka satuan itu berapa, ya tentu angka itu yang tersedia tinggal 1 karena sudah diambil 1 pada ratusan, sudah diambil 1 pada puluhan. Maka banyaknya angka yang dapat disusun dari 3 angka yang berbeda dari angka yang tersedia sejumlah 3, yaitu 2, 3, 5, adalah sebanyak 6 angka. Jadi ini buktinya, ini adalah perhitungan cara menggunakan kotak. Nah, nomor 2 juga sama. Bisa dengan mencacah, bisa juga dengan menggunakan kotak. Nah, kalau 2 angka berarti ada angka puluhan, ada angka satuan. Nah, berarti kita akan mencacah jawaban seperti ini, ya. Bisa 23, bisa 27, bisa 37, dan seterusnya. Apakah masih ada? Masih, ya. Karena angka puluhan yang di depan itu 5 belum ada dan 7 juga belum ada. Berarti kita memperoleh seperti ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sejumlah 12. Nah, bagaimanakah dengan cara yang lain menggunakan kotak? Menggunakan kotak berarti kita membutuhkan 2 kotak. Karena di sini adalah yang diminta adalah 2 angka yang berbeda. Berarti kotak pertama menggambarkan puluhan, ya, kotak yang kedua menggambarkan satuan. Nah, maka jawabannya seperti ini. Dari mana nih 4?
4 diperoleh bahwa yang bisa menempati angka puluhan itu artinya bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nah, jadi maka disinilah tertulis 4. Kemudian satuan, apa saja yang bisa menempati angka satuan? Nah, tentu karena angka yang tersedia ini sudah terambil, umpamanya 1 pada angka puluhan, maka sisanya tentu 3. Maka banyaknya cara yang dapat disusun dari 2 angka yang berbeda. Dari angka yang tersedia sejumlah 4, yaitu 2, 3, 5, 7, adalah 4 kali 3, yaitu 12, dan ini faktanya. Maka kesimpulan kita adalah ada 12 angka yang berbeda. Nah, konsep perkalian ini, ya, 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3. Ya. Lalu kita membayangkan bagaimanakah kalau angka yang tersedia itu adalah angkanya banyak. Nah, tentu kita tidak bisa mencacah satu persatu seperti ini. Maka dibutuhkan satu konsep yang disebut dengan konsep permutasi. Jadi permutasi itu apa? Permutasi adalah sekumpulan objek dalam rangka menyusun banyaknya objek-objek yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Nah, jadi kita kembali ke sini, tidak ada angka yang berulang. Lalu bagaimanakah kalau ada angka yang berulang? Maka kita akan membahas model-model permutasi. Nah, model permutasi yang dimaksud di sini adalah nanti yang pertama adalah permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Yang kedua, permutasi k objek dari n objek yang berbeda, di mana k adalah kurang dari n. Jadi ini persis seperti contoh nomor 2 tadi. Mau diambil 2 dari 4 objek yang berbeda. Yang ketiga adalah permutasi n objek dari n objek dengan beberapa objek yang sama. Jadi ada satu objek di mana objek itu ada beberapa objek yang sama. Contoh namanya saya memberikan kata huruf ada. Ada itu ada 3 huruf. Yang pertama A, huruf yang kedua D, yang huruf yang ketiga A juga. Nah, antara A yang pertama dengan A yang ketiga, pastikan kita tidak membedakan apakah A kurus atau A gemuk, A atau berwarna atau apa. Yang jelas, apapun huruf A, dimanapun posisinya pada satu kata atau kalimat, itu adalah namanya objek yang sama. Yang ketiga, kita akan membahas permutasi siklis. Jadi, kemungkinan ketika orang duduk dalam satu meja bundar. Berapakah kira-kira formasi yang dapat disusun? Nah, inilah sasaran bahasan kita pada hari ini. Ya, jadi nanti kalian bisa mengevaluasi pemahamannya itu adalah 4 macam ini untuk mengetahui apakah bisa dipahami atau tidak, adalah ini sebagai alat kontrolnya kan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu permutasi n objek dari objek yang tersedia. Nah, kita akan mengidentifikasi dari beberapa masalah dan situasi di mana situasinya adalah ada n objek yang satu yang sama yang lain itu berbeda. Jadi ini membicarakan tidak ada objek yang sama. Seperti tadi angka 2, 3, 5, itu beda semua. Kemudian menentukan banyaknya susunan terurut dari n objek yang ada, inilah permasalahan. Maka konsep inilah yang disebut dengan namanya permutasi. Dinotasikan atau disimbolkan NPN. P dalam kurung N, N.
P, di bawahnya ada indeks, lalu di atasnya ada angka. Ini maksudnya adalah model-model cara menulis permutasi N dari N objek. Jadi, mana yang lebih familiar menggunakan, silakan menggunakan notasi ini boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Ya. Jadi ini cara membacanya adalah permutasi N dari N yang tersedia. Ini juga sama, permutasi N dari N objek yang tersedia. Jadi sama, mau pilih yang mana kan. Saya ambilkan contoh soal seperti gini. Ya. Saya ambilkan contoh soalnya. Nah, sebelum membentuk contoh soal, bagaimanakah permutasi N dari N itu? Maka untuk memahami itu, di sini membuatkan satu proses bagaimanakah mendapatkan satu rumusan. Ya. Seperti di sini adalah pada tahap 1, kemudian pengisian kotak ke 1, maka banyaknya cara adalah ya. Kemudian pada tahap 2, kemudian pengisian kotak kedua adalah N-1. Begitu juga kalau di sini 3, pengisian kotak ketiga adalah N-2. Ketika kotak yang terakhir adalah N, maka pengisian kotak adalah N, berarti banyaknya cara adalah 1. Maka dari sistematika dalam data yang ada pada tabel ini, kita memperoleh urutan perkalian pada banyaknya cara ini, yaitu N, N-1, N-2, N-3, dan seterusnya sedemikian rupa 3, 2, 1. Nah, ternyata perkalian ini adalah perkalian bilangan asli yang berurut. Maka inilah yang disebut dengan permutasi N dari N. Disimbolkan dengan permutasi N dari N berarti sama dengan N faktorial. Ya. Jadi kalau N-nya saya ganti dengan 3, di sini 3, berarti permutasi 3 dari 3 sama saja dengan N faktorial atau 3 faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya adalah kita lihat contoh, di sini ada 4 calon pengurus kelas, ya, ada 4 calon pengurus kelas, akan disusun pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita tahu bahwa 4 calon ini orangnya berbeda. Tidak mungkin orang sama. Jabatan ini pun tentu berbeda-beda. Jumlahnya pun yang tersedia 4 dan yang mau ditentukan objeknya juga 4. Maka ini adalah N-nya kita ganti dengan 4, lalu N yang tersedia pun adalah 4. Maka jawabannya tentu kita bisa menebak dengan mudah. Namun sebagai bahan pembanding untuk mendapatkan jawaban ini, ya saya mencoba dengan cara pencacahan, yaitu menggunakan kotak, berarti butuh 4 kotak yang berbeda. Kotak 1 menggambarkan ketua, ini wakil, ini sekretaris, ini bendahara. Karena calonnya ada 4, maka untuk menjadi ketua, bisa orang pertama, bisa orang kedua, bisa orang ketiga, bisa orang keempat. Lalu berdasarkan proses tadi berarti kotak kedua adalah N-1. Karena kenapa N-1? Karena sudah terambil di ketua. Ini adalah N-2. Berarti 4 dikurang 2. Ini dikurang 3. Berarti kalau itu pada kotak ini akan terisi cara-cara yang mungkin bisa dilakukan yang terdiri dari 4,
3, 2, 1. Sehingga susunan pengurus kelas yang dapat disusun adalah perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sejumlah 24 cara. Oke, sudah. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan rumus permutasi N dari N tadi? Ya udah, kalau gitu N-nya kita tinggal ganti dengan 4. Jadi permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Jadi jawabannya adalah 24 susunan calon pengurus kelas. Jadi sama. Ya. Perhitungan ini lebih sederhana tentunya. Ya, lebih praktis dan lebih simpel. Ya. Nah, bayangkan kalau kita mau membuat objek itu ada sekitar 25. Kalau kita menggunakan kotak, maka di sini kita harus membuat kotak sejumlah 25. Tapi dengan cara menggunakan permutasi N dari N, maka kita tinggal membuat N faktorial. Oke. Ini adalah bentuk permutasi yang pertama. Permutasi yang kedua adalah permutasi K objek dari M objek yang berbeda. Di mana K-nya adalah kurang dari N. Dirumuskan bahwa K itu disimpan di depan, kemudian N-nya adalah di belakang. Dengan cara yang sama seperti ini adalah K berarti di bawah, N adalah di atas. Ini menggambarkan bahwa K itu lebih kecil dari N. Cara membacanya adalah, ini adalah permutasi K dari N. Permutasi K dari N, permutasi K dari N. Di mana K kurang dari atau sama dengan N. Saya akan langsung saja bagaimanakah rumus permutasi K dari N ini mirip seperti pada nomor 1 tadi. Ya. Prosesnya seperti ini. Ya. Nah, sedemikian rupa kita melihat tabel pada kolom terakhir ini. N, N-1, N-K plus 2, N-K plus 1. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya cara mengisi kotak tersebut adalah N kali N-1, N-2 kali N-K plus 1. Nah, bentuk seperti ini bisa dinyatakan dalam bentuk faktorial, yaitu N faktorial per N-K faktorial. Nah, bentuk persamaan yang sebelah kanan inilah yang disebut dengan rumus dari permutasi K dari N. Ya, jadi saya ulangi lagi kesimpulan kita bahwa permutasi K dari N itu dirumuskan N faktorial per dalam kurung N-K faktorial. Saya ambilkan contoh. Tentukan banyaknya susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Jadi calonnya ada 6, mau diambil 2. Mau diambil pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, solusinya adalah kalau kita menggunakan pencacahan, maka kita menggunakan 2 kotak. Kotak pertama 6. Dari mana 6? Mirip seperti kita pembahasan sebelumnya. Jadi karena ini tersedia ada 6. Orang pertama, orang kedua, sampai orang ke-6. Lalu ambil 1 presiden ini sudah terpilih, berarti sisa untuk wakil tinggal 5. Berarti kotak pertama 6, kotak yang kedua 5. Maka banyaknya susunan pasangan presiden dan wakil presiden adalah 6 kali 5, jadi ada 30 pasangan. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan rumus permutasi K dari N? Berarti K-nya adalah 2, N-nya adalah 6. Kita tulis seperti ini. K-nya adalah 2, kemudian N-nya adalah 6. Jadi 6 faktorial dibagi
6 dikurang 2 faktorial jadi sama dengan 30. Jadi sama. Ya. Jadi ini lebih simpel menggunakan permutasi K dari N. Oke, sudah cukup jelas. Ya. Kita lanjut lagi bentuk permutasi yang ketiga. Nah, bentuk permutasi yang ketiga ini adalah yaitu permutasi N objek dari N objek di mana ada beberapa objek yang sama. Nah, mendapatkan rumus permutasi beberapa objek yang sama dinotasikan yaitu P, N1, N2, N3 sampai NK objek-objek yang memiliki sama dari objek yang tersedia. Agak susah juga ini membacanya. Permutasi dari beberapa objek yang sama dari N objek yang tersedia. Itu yang dimaksud. Ya. Mungkin lebih jelasnya kita akan membuat satu rumusan, maka rumusannya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai NK faktorial. Nah, ini menggambarkan bahwa ini adalah N faktorial itu menggambarkan adalah objek yang tersedia, dan ini adalah N1, N2 menggambarkan bahwa ada objek yang sama. Oke, kita lihat contoh soalnya. Saya punya kata matematikawan. Berapakah susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan? Nah, kita lihat kata-kata matematikawan itu ada huruf A yang sama. Ini berarti menggambarkan ada objek yang sama namanya. Ya, M juga sama. Ini namanya objek yang kedua, menggambarkan bahwa ini objek yang sama. Ada T juga yang sama. Itu yang dimaksud N1, N2, N3, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab berapa banyaknya susunan huruf berbeda dari kata matematikawan, kita gunakan rumus ini. Berarti N faktorialnya menggambarkan banyaknya objek, berarti ini objeknya udah berapa? Kalau kita hitung ini ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi N faktorial ini berarti 13 faktorial dibagi banyaknya data-data yang sama. Nah, data yang sama itu kita identifikasi bahwa huruf M ada 2, kemudian huruf A ada 4, dan seterusnya. Ya. Maka setelah mengidentifikasi, kita masukkan ke rumus ini. Maka diperoleh 13 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Seperti ini, 1 faktorial ini nggak usah ditulis untuk selanjutnya. Ini hanya memberikan pemahaman saja, saya menulis gitu. Jadi ambil saja ketika objek yang memang sama. Maka ini 4 faktorial, 4 faktorial kita coret, ini 2 kita coret jadi 3, ini coret mengambil 12 jadi 6 atau 10 jadi 5, terserah. Tinggal mana yang dipilih lalu tinggal dikali, maka inilah hasilnya. Oke. Insya Allah mudah dipahami. Nah, yang terakhir adalah permutasi siklis. Jadi permutasi siklis itu adalah formasi duduk ketika duduknya itu melingkar. Itu maksudnya contohnya gitu. Jadi formasi dalam satu bentuk lingkaran. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa cara 3 orang duduk mengiring meja bundar. Nah, kalau kita ilustrasikan meja bundar seperti ini meja bundar, maka kalau di sini A adalah pindah ke B, B ke C, C ke A, maka tidak ada perubahan formasi namanya. Jadi hanya C pindah ke B, B pindah A, A ke pindah C.
Nah, bagaimana supaya adanya satu formasi yang berbeda? Maka harus ada salah satu eh, objek yang tetap. Jadi A-nya tetap, B-nya tetap, atau C-nya tetap. Itu salah satu. Maka akan diperoleh seperti begini. Ya. Jadi A yang tetap berarti B bisa pindah ke C dan C pindah ke B. Nah, jadi formasi apa yang diperoleh? Jadi formasinya adalah ternyata hanya dua kemungkinan. Padahal objeknya itu ada tiga. Oh, jadi kalau gitu bahwa banyaknya permutasi siklis dari tiga orang tersebut adalah 2 faktorial atau 3 dikurang 1 faktorial. Maka kesimpulan kita adalah bahwa pada permutasi siklis ini, yaitu bahwa susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Dan yang kedua, banyaknya permutasi siklis dari n unsur adalah n-1 faktorial. Ya. Jadi rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi di sini adalah n-nya ada 3, berarti 3 dikurang 1 faktorial, berarti 2 faktorial. Dan ini faktanya. Jadi hanya 2 kemungkinan formasi duduk ketiga orang itu dalam duduk melingkar. Oke, baik. Demikian paparan tentang permutasi pada kali ini. Jadi kita sudah membahas 4 topik utamanya. Ya. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri 4 macam permutasi itu. Nah, selanjutnya silakan Anda mencoba latihan soalnya dan ada lagi diskusi. Silakan diskusi dengan teman-temannya, tetapi laporannya dalam bentuk laporan personal, laporan pribadi, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom pada hari ini pukul 18 paling lambat. Nah, soalnya bagaimana ini soalnya? Ya, ini soalnya. Jadi ada kata jumbo, berapakah kata ini dapat disusun sedemikian rupa memiliki susunan huruf yang berbeda. Ya. Yang kedua kata mahasiswa. Yang ketiga ini. Nah, berikutnya lagi adalah soal diskusi. Ya. Discuss. Jadi ada 3 soal. Jadi di sini ada there are 5 non-coordinate points. How many lines can be formed? Jadi maksudnya ini ada 5 titik yang tidak segaris. Jadi ada titik-titik sejumlah 5. Kemudian berapakah banyaknya garis yang dapat disusun atau yang dapat dibuat dari kelima titik yang tersedia. Silakan Anda dicoba-coba diskusikan bersama-sama. If from 10 finals shall be chosen 3 winners, first, second, third, then how many possibilities for winners are there? Jadi ada 10 finalis, akan dipilih 3 juara, 3 pemenang. 3 pemenang itu ada juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Ya, berapakah how many possibilities? Jadi ada berapa banyaknya pemenang yang dapat disusun dari 10 finalis tersebut. Dan yang ketiga sama. Ya, silakan. Baik, demikian. Ya, ini nggak usah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan ini. Dan Anda bisa mengerjakan soal dan diskusi tadi dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.